Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi administrasi umum kita kali ini adalah penanganan surat dan dokumen bagian pertama. Masih bersama dengan saya Hajrani dari SPD. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yang pertama, melakukan prosedur pencatatan surat atau dokumen dan bagaimana cara menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen. Materi-materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pengertian, fungsi, dan jenis surat. Yang kedua, menangani surat masuk. Dan yang ketiga, menangani surat keluar. Kita bahas yang pertama, pengertian, fungsi, dan jenis surat. Adapun bagian-bagian yang akan kita pelajari adalah pengertian dari surat itu sendiri, fungsi surat, jenis-jenis surat, dan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam penanganan surat. Mari kita bahas yang pertama tentang pengertian surat. Sebelum kita bahas apa sih pengertian dari surat, sepintas orang dapat menganggap bahwa surat adalah sesuatu yang sederhana dan tidak perlu perhatian khusus untuk menanganinya. Dalam kantor, surat merupakan suatu komponen yang keberadaannya tidak diabaikan begitu saja. Apapun jenisnya, surat perlu dikelola dengan benar. Nah, kamu bisa tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan surat? Secara umum, surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Pengertian yang lain dengan maksud dan tujuan yang sama menyebutkan bahwa surat adalah setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Nah, itulah pengertian dari surat. Dapatkah kalian memberikan definisi tersendiri dari surat? Silahkan kalian memberikan pengertian menurut bahasa kalian masing-masing apa itu surat. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi surat. Apa sih fungsi dari surat? Fungsi dari surat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan atau permintaan, perintah, pernyataan, laporan, dan lain-lain. Fungsi surat yang berikutnya biasanya dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Fungsi surat yang ketiga sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kegiatan. Fungsi surat yang berikutnya sebagai catatan atau dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan lain. Fungsi surat yang berikutnya adalah sebagai alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuat surat yang menyampaikan pesan, informasi atau misi yang ingin disampaikan pada penerima. Dan fungsi surat yang selanjutnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan. Kebijakan-kebijakan seorang pimpinan biasanya didasarkan pada surat ini. Nah, itulah fungsi dari surat. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat di sini ada yang menurut sifatnya. Jika menurut sifatnya itu ada 3, yaitu surat dinas, surat niaga atau bisnis, dan surat pribadi. Nah, kamu bisa tidak membedakan apa yang dimaksud dengan surat dinas, surat niaga, dan surat pribadi? Oke, kita bahas surat dinas. Yang dimaksud dengan surat dinas adalah surat yang digunakan untuk kepentingan tugas dinas oleh instansi-instansi tertentu, baik instansi sipil maupun militer. Itu yang dimaksud dengan surat dinas. Jika surat niaga? Surat niaga adalah surat yang dipakai untuk keperluan bisnis oleh lembaga-lembaga usaha. Surat pribadi. Nah, di antara kalian ada tidak yang pernah menuliskan surat pribadi kepada seseorang? Ini menurut
sifatnya ya, dari jenis-jenis surat. Jadi menurut sifatnya, surat pribadi di sini yang dimaksudkan adalah surat yang sifatnya pribadi yang dikirimkan kepada orang lain atau petugas lembaga. Selanjutnya, jenis-jenis surat menurut jangkauannya. Jika menurut jangkauannya ada dua, yaitu surat internal dan surat eksternal. Surat internal adalah surat yang asalnya dari dalam suatu kantor atau perusahaan dan ditujukan ke divisi lain di perusahaan yang sama. Itu yang dimaksud dengan surat internal. Berarti jangkauannya dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan kantor. Surat eksternal. Surat eksternal adalah surat yang asalnya dari luar kantor atau perusahaan yang masuk melalui pengiriman pos surat. Ini kalau dengan adanya pengiriman online, pengiriman bukan hanya dari pos ya, sudah ada yang kita kenal JNE, JNT. Jadi ini bisa berasal dari pengiriman dari jasa yang lain. Selanjutnya jenis-jenis surat yang selanjutnya adalah menurut prosedur pengurusannya. Jika menurut prosedur pengurusannya ada dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang diterima dari instansi lain. Sedangkan surat keluar adalah surat yang dikirim kepada instansi lain. Nah, ini yang menurut prosedur pengurusannya. Selanjutnya jenis-jenis surat menurut kerahasiaannya. Jika menurut kerahasiaannya, jenis-jenis surat ini ada yang dikenal surat biasa, kemudian surat rahasia dan surat sangat rahasia. Nah, surat biasa di sini adalah surat yang isinya tidak terdapat hal-hal yang perlu dirahasiakan. Ku pergi juga demi untuk teman, berikan surat pada yang dimaksud. Yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu yang berkepentingan saja. Dan surat sangat rahasia adalah surat yang kerahasiaan isinya dijaga sangat ketat agar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari surat. Selanjutnya kita akan membahas dari materi kita ini, pengertian fungsi dan jenis surat, yaitu perlengkapan penanganan surat. Apa sih yang harus disiapkan dalam penanganan surat ini? Yang pertama adalah baki surat. Seperti ini ya, baki surat. Baki surat ini berguna sebagai tempat dari berkas yang ada. Selain itu dapat berguna untuk berbagai jenis berkas menurut keperluannya. Perlengkapan penanganan surat yang kedua adalah buku agenda surat masuk dan surat keluar. Buku agenda ini disediakan jika pengurusannya menggunakan sistem buku agenda. Yang ketiga adalah kartu kendali. Contoh dari surat kartu kendali itu seperti ini. Ya, memang digunakan untuk pengurusan surat sistem kartu kendali. Peralatan ini biasanya digunakan untuk mencatat data surat masuk dan data surat keluar. Selanjutnya sekretaris base file. Sekretaris base file adalah kumpulan map dengan kode, jenis klasifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Alat tulis. Nah, kalian pun yang saat ini masih duduk di bangku sekolah pasti sangat membutuhkan yang namanya alat tulis seperti pulpen, penggaris, pensil, tip X, kertas, stapler lebih dikenal dengan klip ya, klip. Padahal bahasa perkantoran dari klip itu adalah stapler, penjepit kertas dan alat-alat tulis lainnya. Selanjutnya adalah kertas dan amplop. Kertas yang tentunya berisi kop surat dan kertas polos dengan berbagai ukuran untuk keperluan persuratan tentunya. Selanjutnya adalah alat pembuka surat. Biasanya alat pembuka surat ini seperti pisau, gunting, atau yang elektrik dengan mesin pembuka kertas. Atau ada yang
merangkum dari semuanya, ada alat yang memang digunakan 3-in-1, bisa menggunting, bisa digunakan sebagai pisau. Ya, sekarang lebih canggih. Selanjutnya, perlengkapan penanganan surat adalah stempel. Stempel tanggal terima dan stempel perusahaan tentunya. Nah, ini nih contoh dari stempel ya. Selanjutnya yang diperlukan adalah formulir tanda terima atau buku ekspedisi. Nah, ini adalah formulir tanda terima dan boleh bentuk dari bagan formulir ini berbeda-beda sesuai dengan yang telah disediakan oleh perusahaan. Dan perlengkapan penanganan surat yang berikutnya adalah lembar disposisi. Nah, itulah pembahasan mengenai perlengkapan penanganan surat, dan kita telah membahas 4 poin ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan surat, apa fungsi-fungsi dari surat tersebut, apa jenis-jenis surat, dan apa-apa saja yang diperlukan dalam perlengkapan penanganan surat. Selanjutnya kita akan membahas menangani surat masuk. Dalam pembahasan menangani surat masuk, kita perlu mengenal bagaimana sih penanganan surat masuk. Penanganan surat masuk adalah kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, pengelolaan, atau penyelesaian hingga surat tersebut tersimpan. Ada 2 macam penanganan surat masuk, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Sistem buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun. Sedangkan sistem kartu kendali adalah istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Dan dalam prosedur surat masuk sistem kendali ini biasanya dinilai menjadi 3 kategori, yaitu penanganan surat masuk penting, penanganan surat masuk biasa, dan penanganan surat masuk rahasia. Penanganan untuk surat masuk ini akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi menangani surat keluar. Menangani surat keluar adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai dari pembuatan konsep, pencatatan surat, pengetikan surat, sampai pada penyampaian surat ke jasa pengiriman dan penyimpanan surat kembali kepada bagian administrasi untuk diarsipkan. Penanganan surat keluar ini pun ada 2, yaitu penanganan surat keluar sistem buku agenda dan penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Penanganan surat keluar sistem buku agenda adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Sedangkan penanganan surat keluar sistem kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi. Penanganan dalam surat keluar ini pun ada 3, yaitu penanganan surat keluar penting, penanganan surat biasa, penanganan surat keluar rahasia. Nah, demikianlah pembahasan mengenai menangani surat keluar. Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penanganan surat keluar ini akan dibahas pada video pembelajaran kita selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, berguna buat kalian, dan silahkan petik intisari yang bisa kalian peroleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.